Saudara-saudara yang saya cintai dan muliakan, pada kesempatan ini setidaknya ada 5 hal pokok yang akan saya sampaikan. Pertama, telah kita ketahui bersama bahwa baru saja hari ini dilakukan kongres luar biasa secara ilegal, secara inkonstitusional, mengatasnamakan Partai Demokrat di Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Apa yang mereka lakukan tentu didasari oleh niat yang buruk, juga dilakukan dengan cara-cara yang buruk. KLB ini jelas tidak sah. Ada yang mengatakan bodong, ada yang mengatakan abal-abal. Yang jelas terminologinya ilegal dan inkonstitusional. Mengapa? Karena KLB ini tidak sesuai, tidak berdasar pada konstitusi Partai Demokrat yang juga telah disahkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM. Artinya sekali lagi, KLB tersebut tidak memiliki dasar hukum partai yang sah. Saya ingin menjelaskan bahwa sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat, setiap partai punya konstitusi masing-masing, punya AD/ART masing-masing. Partai Demokrat juga sama, memiliki AD/ART yang bisa menjelaskan mengapa KLB di Sumatera Utara hari ini adalah ilegal. Setidaknya, untuk bisa diselenggarakan kongres luar biasa berdasarkan AD/ART Demokrat adalah disetujui, didukung, dihadiri 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah atau DPD dan setengah dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang atau DPC. Kedua-duanya adalah angka minimal bisa diinisiasi dan diselenggarakan KLB berdasarkan AD/ART kami. Dan ada lagi tambahannya, harus sepersetujuan dari Ketua Majelis Tinggi Partai. Ketiga pasal ataupun klausul tersebut tidak dipenuhi, sama sekali tidak dipenuhi oleh para peserta KLB ilegal tersebut. Harusnya 2/3 ketua DPD, faktanya seluruh ketua DPD Partai Demokrat tidak mengikuti KLB tersebut. Mereka berada di daerah masing-masing. Faktanya, para ketua DPC Partai Demokrat juga tidak ikut dalam KLB. Mereka setia solid pada partai dan juga kepemimpinan yang sah. Mereka berada di daerah masing-masing pula. Kalaupun ada yang mengatasnamakan ketua DPD dan ketua DPC, mengatasnamakan para pemilik hak suara yang sah, tentu itu adalah berita bohong. Tentu saya harus jelaskan di sini, supaya tidak ada kesimpang siuran dan tidak ada pembohongan publik yang kemudian dieksploitasi seolah-olah benar adanya. Kami punya hak, kami punya kewajiban secara politik, secara moral untuk menjelaskan langsung kepada seluruh masyarakat Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai dan banggakan, sekali lagi saya katakan bahwa para peserta KLB ilegal di Deli Serdang, Sumatera Utara tadi bukanlah pemilik suara yang sah. Mereka kebanyakan adalah para mantan kader yang sudah dipecat, sudah diberhentikan tetap secara tidak hormat. Saya tidak perlu jelaskan satu persatu siapa saja orangnya, yang tentu itu juga menjadi bagian dari kedaulatan partai kami. Dan kemudian ada juga sejumlah mantan kader atau kader yang sudah lama tidak aktif lagi, bahkan sudah pindah partai. Tiba-tiba kembali menggunakan jaket Demokrat, jaket biru Demokrat, seolah-olah mereka adalah kader aktif
seolah-olah mereka adalah kader yang memiliki hak suara yang sah. Bukan. Saya bisa pastikan itu. Ada memang sejumlah ketua DPC yang terpapar gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah ini, tetapi semua itu ada 34 yang saya catat berdasarkan laporan dari lapangan dan dari berbagai sumber. Mereka juga sudah di PLT sebelum KLB dimulai. Jadi sekali lagi tidak ada pemilik hak suara yang sah yang hadir dalam KLB tersebut. Saya sendiri, tentu Sekjen mengelola secara langsung, telah memegang surat pernyataan kesetiaan dan penolakan KLB dari para ketua DPD dan ketua DPC di seluruh Indonesia. Paling tidak sampai dengan tadi pagi, sekitar 93% pemilik suara sah berada di tempatnya masing-masing. Tidak ada yang artinya mereka tidak melakukan penerbangan atau perjalanan ke Sumatera Utara. Fakta di lapangan, sekali lagi hanya sekitar 7%, dan itu pun sudah kita ganti, sudah di PLT. Kami bisa buktikan dokumen-dokumennya.